Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memperkenankan setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu mengendalikan pikiran. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengendalikan pikiran. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di zaman es krim sundae masih murah, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun masuk ke sebuah coffee shop hotel dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Berapa ya harga satu es krim sundae?" Katanya, 50 sen. Balas si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya dan menghitung koin-koin di kantongnya. "Wah, kalau es krim yang biasa saja berapa?" Katanya. Tetapi kali ini orang-orang yang duduk di meja lain sudah mulai banyak dan pelayan ini mulai tidak sabar. 35 sen kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung lagi koin-koin yang tadi ada di kantongnya. "Bu, saya pesan es krim yang biasa saja ya," ujarnya. Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan kertas kwitansi di meja, dan terus melengos berjalan. Si anak ini kemudian makan es krim dan membayar di kasir serta pergi. Ketika si pelayan wanita tadi kembali untuk membersihkan meja anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Rapi tersusun di samping piring kecilnya yang kosong ada 2 buah koin 10 sen dan 5 buah koin 1 sen. Anda bisa lihat, anak kecil ini tidak bisa memesan es krim sundae karena tidak memiliki cukup untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, si pelayan wanita tadi menilai si anak kecil itu dengan hal yang negatif. Dia tidak melayani anak yang kecil ini dengan hati yang tulus. Dia tidak dapat mengendalikan pikirannya karena dia hanya melihat si anak kecil yang mungkin tidak punya uang untuk membeli es krim sundae. Dari peristiwa ini, dari kisah ini kita belajar bahwa memang bukanlah hal yang mudah untuk mengendalikan pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa di dalam pikiran itu ada kehendak, ada kemauan, ada keinginan, ada perasaan yang kadangkala sulit untuk dikendalikan. Kadangkala sulit untuk kita menaklukkan pikiran kita. Kadangkala sulit untuk kita menguasai pikiran kita. Lewat kebenaran firman Tuhan dan kisah yang sudah saya sampaikan pagi hari ini, mengajarkan kepada kita sekalian untuk kita belajar mengendalikan pikiran kita. Kita belajar menguasai pikiran kita. Kita belajar menaklukkan pikiran kita. Karena ada pepatah berkata, dalam air dapat diduga, tetapi dalam hati
siapa tahu. Tidak ada yang mengetahui hati kita, tidak ada yang mengetahui pikiran kita, tidak ada yang mengetahui kehendak, keinginan, kemauan kita. Kadangkala keinginan, kemauan, kehendak, pikiran kita adalah pikiran yang jahat, pikiran yang sia-sia, pikiran yang jauh dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menyelidiki setiap hati dan pikiran kita. Di dalam Mazmur 139, Mazmur 139, saya ingin membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 139 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengerti setiap pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita. Apa yang menjadi keinginan, kemauan, kehendak kita. Pikiran kita kadangkala menjadi pikiran yang jahat, pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak benar. Daud menyadari hal itu. Itu sebabnya Daud berkata di dalam firman Tuhan ini. Dengan jelas dia berkata, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengerti setiap pikiran kita. Tuhan mengerti setiap hati kita. Segala kondisi, keadaan, kehidupan yang kita sedang jalani. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan itu tahu setiap pikiran kita. Mari belajar mengendalikan setiap pikiran kita. Perasaan kita. Keinginan, kehendak, kemauan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar mengendalikan. Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Biarlah ini menjadi sebuah komitmen kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Tuhan menyelidiki setiap pikiran-pikiran kita. Biarlah pikiran kita, keinginan, kehendak, kemauan kita semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memperbaharui setiap kehidupan kami. Firman Tuhan ini boleh membawa kami untuk kami belajar dapat mengendalikan setiap pikiran kami, keinginan kami, kehendak kami, kemauan kami, setuju dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu, kadangkala pikiran kami jauh dari kehendak Tuhan. Pikiran kami adalah pikiran yang sia-sia, yang tidak berkenan. Engkau mengampuni kami dan membaharui setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.